Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Teori Yunan. 2. Teori Nusantara. 4. Theory out of Taiwan. 1. Teori Yunan. Teori ini berasal dari Yunan Tiongkok dan didukung oleh Muh Ali. Teori ini ada dikarenakan memiliki penamaan pada bahasa yang berkembang di Nusantara dengan Kamboja. Adanya perubahan dan gelombang migrasi karena Indonesia termasuk bangsa Mongol yang didesak oleh bangsa lebih kuat ke selatan, yaitu Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. 2. Teori Nusantara. Teori ini didukung oleh Muhyiddin yang menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa itu sendiri. Teori ini muncul karena bangsa Melayu muncul dan berkembang di Nusantara. Selain itu, adanya dukungan persamaan bahasa Melayu dengan Kamboja dan ditemukannya Homo wajakensis. 3. Teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika yang melakukan migrasi sekitar 70.000 tahun yang lalu karena gletser. Hal ini didukung karena adanya fosil di Latino dan migrasi pada 2 jalur. 4. Teori out of Taiwan. Teori ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori ini ada karena kesamaan kromosom pada manusia Indonesia dengan Tiongkok dan masih dalam rumpun Austronesia. Megatropus atau Homo erectus. Awalnya Megatropus paleojavanicus digolongkan sebagai Australopithecus, namun hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Namanya pun diubah menjadi Homo erectus paleojavanicus. Nama Paleojavanicus yang merupakan pemberian Kurzweil tetap dipertahankan. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Hidup sekitar 2 juta hingga 1 tahun yang lalu. 2. Memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat. 3. Memiliki tunjungan kening dan tunjungan belakang yang kuat. 4. Tidak memiliki dagu. 5. Hasil mengumpulkan makanan. Dan 6. Pemakan tumbuhan dan umbi-umbian. B. Pithecanthropus. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh Eugenie Du Bois di Desa Tringgai, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus menjelaskan karakter utama manusia purba ini. Pithecanthropus berasal dari kata Pithecus yang berarti kerah, Atopus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti berjalan tegak. Jadi secara harfiah, Pithecanthropus erectus berarti manusia kerah yang berjalan tegak. Jalur rempah-rempah. Pengertian jalur rempah-rempah. Jalur rempah-rempah adalah jaringan rute perdagangan yang menghubungkan Nusa Tenggara dengan berbagai kawasan dunia seperti India, Timur Tengah, Tiongkok, hingga Eropa. Rute ini sudah ada sejak berabad-abad sebelum bangsa Eropa datang. Barang dagangan utama adalah rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, kayu manis, dan kapulaga, yang dulu dianggap lebih berharga dari emas karena manfaat untuk pengobatan, pengawet makanan, bumbu dapur, hingga upacara keagamaan. 2. Nusantara sebagai pusat penghasil rempah dunia. Maluku, Ternate, Tidore, Banda adalah satu-satunya tempat penghasil pala dan cengkeh terbaik di dunia. Sumatera menghasilkan lada yang sangat dicari pedagang India dan Arab. Jawa dan Kalimantan menghasilkan kayu manis serta berbagai rempah lainnya. Karena kekayaan inilah Nusantara menjadi pusat perhatian perdagangan dari berbagai bangsa. 3. Aktivitas perdagangan di Nusantara. Perdagangan Cina membawa sutra dan keramik, lalu menukarnya dengan rempah. Perdagangan India membawa kain, logam, dan perhiasan.
Perdagangan Arab membawa kamelnya, kurma, serta menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Perdagangan ini menciptakan interaksi budaya, bahasa, dan teknologi. Banyak istilah pedagang, sistem pelayaran, dan adat baru muncul karena hubungan dagangan tersebut. Pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Tuban, Gresik, Banten, Makassar terbukti menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa. Tempat perkembangan kerajaan Nusantara berkat jalur rempah. Kerajaan-kerajaan besar tumbuh karena mampu mengendalikan jalur perdagangan. Sriwijaya berjaya karena menguasai Selat Malaka dan memungut pajak kapal lewat. Majapahit berkembang karena memegang kendali jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Aceh dan Banten tumbuh karena menjadi pusat ekspor ladu. Ternate dan Tidore kaya karena menjadi penghasil dan pengendali perdagangan pala cengkeh. Rempah menjadi sumber kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan diplomasi bagi kerajaan-kerajaan ini. 5. Dampak jalur rempah terhadap perkembangan sosial budaya. Masuknya agama Islam melalui perdagangan Arab dan Gujarat yang berdagang rempah. Pertukaran budaya, seni ukir, motif batik, arsitektur, dan makanan banyak dipengaruhi budaya asing. Kemajuan teknologi pelayaran, kapal jong, peta navigasi, dan sistem angin atau yang disebut muson dikenal luas oleh Pelaut Nusantara. Interaksi ini membuat Nusantara menjadi wilayah kosmopolitan yang terbuka terhadap budaya global sejak zaman dahulu.